Karena sejatinya, apa yang Anda pikirkan nantinya akan mempengaruhi perasaan Anda. Perasaan ini yang mendasari bagaimana Anda melakukan pekerjaan tersebut. Atau perasaan Anda yang bad pun juga akan mempengaruhi pikiran Anda, mempengaruhi perasaan Anda, dan juga mempengaruhi action Anda. Semuanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leaders, bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Tidak terasa, saya dan Anda yang beragama Islam telah menunaikan kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan sekarang saatnya kita merayakan kemenangan atas pencapaian usaha dan ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan lamanya. Semoga kemenangan ini benar-benar memberikan energi positif yang baru untuk kita menjalani peran di dunia ini sebagai seorang leader. Jadi terus berproses ya. Mungkin Anda bertanya-tanya, memang apa sih dampaknya memiliki energi positif? Ya. Terutama bagi Anda seorang leader. Load kerjaan sudah banyak Pak, dikejar-kejar deadline, meeting nggak berhenti, ya. Bahkan harus saling paralel Pak, kadang rapat 4 device Pak. Anggota tim juga semuanya nggak perform Pak. Punya energi untuk mengerjakan itu semua saja, sudah alhamdulillah Pak. Ini diminta untuk lagi punya energi positif. Apa pula itu Pak? Ada sebuah kutipan yang menarik dari Mary Poppins, sebuah film musical Walt Disney. Dia bilang, dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan seberat apapun itu, pasti ada elemen of fun atau sesuatu yang menyenangkan. Nah, tugas Anda adalah mencari elemen itu dan mengubah yang berat tadi menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dijalani. Tugas Anda sebagai seorang leader memang berat. Saya akui itu. Saya juga jadi leader juga kan. Tapi coba lihat lagi. Banyak orang yang bisa enjoy kok menjalaninya. Ya, kenapa kemudian kita harus stres? Ya, kok mereka bisa enjoy? Mengapa demikian? Ya, karena ternyata pilihannya ada pada Anda. Anda mau menjalani dengan enjoy atau tersiksa? Pilihan ini yang nantinya akan mempengaruhi hasil yang akan Anda dan tim Anda dapatkan. Karena sejatinya, apa yang Anda pikirkan nantinya akan mempengaruhi perasaan Anda. Perasaan ini yang mendasari bagaimana Anda melakukan pekerjaan tersebut. Atau perasaan Anda yang bad pun juga akan mempengaruhi pikiran Anda, mempengaruhi perasaan Anda, dan juga mempengaruhi action Anda. Semuanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, apabila Anda berpikir bahwa target yang diberikan kepada Anda sebagai leader terlalu mustahil untuk dicapai, maka perasaan yang muncul dalam hati Anda akan negatif. Seperti dongkol, kesel. Karena Anda percaya mustahil bisa dicapai. Apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Saat kesal dalam melakukan pekerjaannya tanpa disadari, Anda melakukan banyak kesalahan atau Anda tidak memberikan usaha lebih. Apa kalau begini tercapai targetnya? Bagaimana perasaan tim Anda mengetahui hasil tersebut? Saya rasa Anda bisa menjawabnya. Ya, itu kalau kita punya perasaan yang negatif, pikiran negatif. Ya. Sebaliknya, jika Anda berpikir target ini punya potensi mengembangkan skill Anda, melihat secara lebih positif bahwa ini adalah sebuah kesempatan, maka dalam mengerjakannya, Anda juga akan merasa happy, senang, dan terus berusaha meningkatkan skill dan strategi dalam bekerja. Karena secara ilmiah, ketika Anda memiliki energi yang positif, semakin banyak oksigen yang akan mengalir di pembuluh darah Anda, ya, yang itu menuju otak Anda. Anda akan merasa lebih bahagia, lebih terbuka, lebih tenang dalam menjalani aktivitas-aktivitas Anda. Dengan demikian, akan membantu Anda berpikir dan membuat keputusan dengan lebih tenang dan tepat. Dan bukan tidak mungkin dapat mencapai target yang sudah ditetapkan, dan boleh jadi targetnya malah terlampaui. Tim Anda pasti juga akan senang. Bukan hanya karena target yang terlampaui, tapi hasil tersebut adalah
pencapaian untuk dirinya masing-masing. Kepercayaan diri meningkat, performa meningkat, dan bisa jadi itu menjadi modal untuk promosi Anda, promosi anggota tim Anda. Seneng dong kalau Anda dipromosikan, anggota tim Anda juga dipromosikan karena didikan Anda kan? Nah sekarang saya mau mengajak Anda berpikir, apapun pilihan yang Anda ambil, maka dampaknya bukan hanya kembali ke diri Anda sendiri, melainkan juga ke lingkungan Anda, tim Anda, departemen Anda, bahkan perusahaan Anda, tempat Anda mencari nafkah. Sehingga jika ditarik benang merahnya, energi yang Anda proyeksikan kelak dapat menentukan kesuksesan Anda, kesuksesan tim Anda, dan juga perusahaan Anda. Nah, Kim Cameron, seorang ilmuwan positif leadership dalam Harvard Business Review mengemukakan dari hasil penelitian-penelitian yang menjadi prediktor terbesar kesuksesan seseorang leader bukan karismanya, bukan pengaruhnya ternyata, ataupun power yang dimilikinya, bukan pula kepribadiannya, seberapa menarik dia, ataupun seberapa jenius inovasinya, ya, melainkan ada satu faktor yang menggantikan ke semua faktor tadi, yaitu apa? Positif, relational, energi. Yaitu energi yang saling bertukar antara orang yang dapat membangkitkan semangat, memberikan antusiasme, serta mencerahkan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan hasil studinya, Kim Cameron melihat ada dua tipe manusia yang mungkin coba kita termasuk tipe yang mana. Yang pertama itu adalah tipe positive energizer. Orang-orang dengan tipe ini biasanya mampu memperlihatkan dan membina orang lain untuk mau melakukan hal-hal yang baik. Seperti memaafkan, jujur, bersyukur, dan sebagai hasilnya orang-orang senang di sekitar dia karena dapat berkembang. Bahkan di situ pun, di saat pandemi seperti ini pun mereka juga senang. Ya, ia bisa memperlihatkan optimisme yang bukan hanya di bibir saja, tapi dicundukkan dalam perilaku. Yang kedua itu tipe the energizers, alih-alih realistis. Orang-orang tipe ini cenderung pesimis dalam melihat berbagai hal. Ia membuat orang-orang di sekitarnya kehabisan energi, terkuras energinya, dan tidak bersemangat. Mengeluarkan energi yang negatif ini, padahal lebih cepat menghabiskan energi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kalau dia itu energi negatif, itu menguras. Kayak magnet, menarik energi negatif di sekitarnya. Ya orang-orang akhirnya juga ikut negatif. Nah sekarang coba Anda renungkan, termasuk tipe yang manakah diri Anda sebagai seorang leader? Jawab di dalam hati. Dan boleh jadi jawaban Anda juga di-share di komentar. Ya. Dan dari hasil temuan tersebut, Kim Cameron mendalami dampak-dampak apa sajakah yang terjadi dari seorang leader yang memiliki positive energizer. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Karena dampaknya tidak hanya terlihat pada timnya, namun secara lebih besar terhadap perusahaannya. Perusahaannya jauh bertumbuh, perusahaannya jauh berkembang. Adapun dampak yang terlihat terhadap dirinya sendiri, seperti ia memiliki performa yang jauh lebih tinggi dan secara positif berdampak pada performa orang-orang di sekitarnya yang juga menjadi tinggi karena kehadirannya. Sedangkan untuk perusahaan, ya, ketika leadernya menampilkan positif energizer, maka terlihat inovasinya, teamworknya, finansial performanya, serta sinergi di perusahaan tersebut meningkat. Wow, bagaimana? Ya, seorang yang satu mau menyebarkan energi positif, ternyata ya itu akan menularkan energi-energi positif ke sekitarnya, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang tersebut, bahkan terhadap entitas yang jauh lebih besar. Apabila kita lihat secara helikopter view, ya, maka kemudian semuanya menjadi memperoleh manfaat. Bayangkan jika leader di negeri kita mampu menjadi positive energizer, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia yang akan merasakan dampaknya. Kenapa? Seperti virus, energi itu menular, 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 menular. Ya, maka mungkin menebar energi positif atau menjadi positive energizer ini sering kita dengar dan katakan, tapi apakah prakteknya sudah dilakukan? Nah, insya Allah pada kesempatan video berikutnya ya,
saya akan membagikan tips yang akan membantu Anda dalam mempraktekkan perilaku-perilaku yang mencerminkan positive energizer. Apa saja tipe tersebut? Tunggu ya di video-video setelah Lebaran. Mudah-mudahan ya, doakan terus kemudian menghasilkan video-video yang berkelas dan menginspirasi Anda. Akhir kata, yuk jadikan momen liburan ini ya sekaligus untuk memulai menjadi seorang leader yang mau all in pada tugas atau proyek yang mungkin sulit Anda kerjakan. Berikan sikap yang paling positif dan paling semangat terhadap pekerjaan orang-orang di sekitar Anda. Buat keputusan-keputusan yang lebih baik ya dengan sepenuh hati, dan itu akan menular kepada anggota tim Anda. So, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin sekaligus menjadi positive energizer. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan sharing video ini ke sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.